Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu berkeselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki Magicom mereknya Cosmos ini dengan kendala nasinya gosong. Langsung kita coba dulu, kita colokkan ke listrik ataupun memasak. Seharusnya kan tidak, ketika ini tidak diturunkan ke bawah, seharusnya yang nyala yang warna penghangat. Padahal ini juga tidak ada pancinya ya, enggak ada panci ya, tapi ketika dicolokkan ya, ini tanpa diturunkan ke bawah ya, posisi kalau lihat tuasnya ini posisi warm karena tidak turun ke bawah, tapi ketika dicolokkan ini yang nyala yang cooknya untuk memasaknya ya. Langsung saja kita bongkar ya, apa ini penyebabnya. Apa mungkin ini sudah pernah diperbaiki atau bagaimana, juga tidak tahu. Ini ada skrupnya dilepas terlebih dahulu, karena untuk nasi gosong itu belum tentu karena otomatis mereknya yang bermasalah atau belum sudah matang tidak bisa dijahit, itu enggak mesti ya. Contohnya seperti ini ya, ternyata ketika dicolokkan langsung posisi cook ya, padahal tidak ada panci, juga tidak diturunkan ke bawah untuk tuasnya itu. Kita cek, kita bongkar, kita lihat samping apakah ada bautnya lagi. Kelihatannya enggak ada, bisa langsung dicongkel. Nah, seperti ini sudah terbuka. Ini teman-teman, nah ya, teman-teman bisa lihat ini tidak bisa menekan saklar ya, ditekan seperti ini ya, dibengkokkan. Nah, ini sudah bisa menekan mepet, ini cuma ditekuk seperti ini ya, cuma ditekuk seperti ini, didorong ke sana sehingga ini bisa mepet. Langsung kita coba colokkan listrik, apakah sembuh. Ternyata masih juga ya, padahal ini posisinya sudah saklar sudah mepet. Ini saklar posisi sudah ya ketekan mepet, akan tapi cooknya tetap menyala, padahal ini tidak diturunkan ke bawah. Kita cek untuk bagian saklar olinya ini, kita cek untuk bagian saklar ataupun switch untuk pergantian dari cook ke warm. Untuk saklar, ini untuk switch-nya, ini untuk switch perpindahan dari cook ke warm ya. Untuk soketannya dilepas terlebih dahulu ya, dicek apakah ini normal. Kalau ya
ini pengecekan switchnya. Kalau posisi ini menonjol seperti ini nanti yang nyala cook ataupun posisi masak. Nah, seperti ini kalau menonjol posisi masak. Kalau ditekan, kalau ini mati berarti bisa pindah ke warm. Nah, bisa pindah. Jadi untuk switchnya tidak ada masalah ya. Kita kembalikan lagi, kita lakukan pengecekan yang lain. Kemudian kita cek untuk bagian elemen ya, itu karena pengalaman saya ya, kita cek bagian elemen bagian tutup ya, bagian penghangat lah. Ini sebenarnya ini rangkaiannya seri apa paralel, ini rangkaiannya tetap seri. Kita lepas ya, kita lepas untuk bagian yang elemen atas atau salah satu dari elemen yang menuju ke tutup ini dilepas. Dilepas seperti ini sudah terlepas ya teman-teman ya. Ini sudah terlepas, kemudian dicolokkan. Ntar ini saya tarik di sini ya. Posisi ini untuk elemen penghangat tidak on ya, alias off. Kita coba cek. Nah, ini sudah menyala warm, artinya ya, kita coba lagi. Ini tidak kelihatan ya. Saya matikan lampunya terlebih dahulu. Ya, kelihatan ya, lihat. Nah, ini menyala yang warm karena ini tidak diturunkan ke bawah. Kalau diturunkan ke bawah, ini pasti yang nyala cooknya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ini normal. Ini tadi karena saya lepas untuk bagian elemen sambungan ke atas ya. Yang kabel kecil ini, kabel kecil ini untuk sambungan elemen tutup ya. Ini kabel warna merah 2, ini sambungannya ke ini. Sekarang kita cek untuk elemen bagian atas. Bagian atas ya, bagian tutup. Ini kabelnya, jadi khasnya kabelnya itu yang kecil kalau masih bawaan ya. Ya. Jadi kita cek di sini apakah elemen normal. Elemennya normal teman-teman, dan menyala sangat terang. Seharusnya kalau elemennya bagus itu enggak begitu terang ya, kita bandingkan dengan elemen yang masih baru. Ini elemen kotak atau elemen yang berada pada tutup yang baru, kita coba cek. Biasanya enggak begitu terang nyalanya. Nah, ya, ini nyalanya tidak begitu terang ya. Setelah kita cek, ini kalau menurut saya yang normal. Akan tapi ini untuk elemen yang berada pada tutup, nyalanya kok terang banget ya. Ini kita cek. Nah, perbedaannya
Ini sangat-sangat terang ya. Nah, ini bisa juga karena ya, elemennya yang mungkin rusak, atau mungkin karena di sini antara kedua kabel ini bisa juga disebabkan karena menyambung jadi satu ya. Balik di sini nanti kita cek. Ini kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, udah kembali ya. Kalau di sini tidak ada masalah teman-teman ya. Untuk switchnya juga sudah diperbaiki. Sekarang kita cek bagian belakang ini. Karena nyala setelah dicek untuk elemen yang berada pada tutup itu di tester itu nyalanya sangat terang. Seharusnya kalau elemen yang normal itu tidak begitu terang. Itu menurut saya. Kita lepas dulu. Apa mungkin di sini kabelnya WhatsApp menyambung jadi satu. Nah, ini teman-teman, betul sekali. Saya dekatkan biar kelihatan. Ini kabelnya terkelupas dan ini ya menyambung jadi satu sebenarnya, putus ini. Jadi antara kedua kabel elemen ini bersentuhan seperti ini ya, bersentuhan seperti ini, sehingga posisi warm cooknya tetap menyala ya. Coba ini ya, tadi untuk kabel cook, kabel elemen atas ya, ketika kabel elemen atas ini saya lepas seperti ini. Nah, ini normal. Untuk indikator normal artinya ketika posisi warm juga yang nyala indikator warm, ketika posisi memasak atau cook yang menyala juga indikator memasak ataupun cooknya. Nah, ketika saya pasang seperti ini tadi ya, seperti ini, kemudian saya colokkan ke listrik, posisi warm cook tetap menyala ya, padahal posisi warm cooknya tetap menyala, tetap posisi memasak, sehingga menyebabkan nasinya gosong ya. Setelah saya cek kembali bagian belakang ini, ternyata ini kabelnya putus dan bersentuhan, sehingga ketika jalur kedua kabel elemen ini, kabel elemen atas ini bersentuhan jadi satu ini, maka cooknya ikut menyala terus meskipun posisi warm. Coba ini kita sambung terlebih dahulu, apakah masalahnya dengan penyambungan ini nanti bisa selesai. Ulangi nanti disambung, carikan sambungannya. Nah, singkirkan dulu. Untuk tutupnya kita buka, bongkarnya seperti ini, tinggal dicongkel-congkel pelan-pelan. Nah, sudah terlepas. Nah, ini kabelnya putus. Lanjut kita pasang terlebih dahulu, kita sambung. Ya, berkelihatan. Ini masih panjang ya, kalau disambung tidak ada masalah. Ini dikupas terlebih dahulu. Kalau ternyata kabelnya pendek ya harus disambungkan sambungan. Karena ini masih panjang ya masih bisa, nggak perlu pakai sambungan ya, nggak perlu pakai kabel lagi, tinggal langsung disambung saja.
Saya tetap menggunakan ini ya, selasi bakar ya, ukurannya ya yang penting nanti bisa press. Ini cuman potong 2 potongan saja, nanti sudah cukup. Jadi nggak perlu solder, tinggal diuntir-untir, dimasukkan, kemudian dipanasi pakai korek, sudah selesai. Seperti ini sudah kuat ya, tinggal dipanasi pakai korek seperti ini. Langsung kita tutup kembali ya. Untuk menutup ini harus dipasang terlebih dahulu ya teman-teman ya, nanti biar mudah. Untuk engselnya kita pasang dulu ya, engsel dipasang terlebih dahulu seperti ini ya caranya. Setelah engselnya terpasang, kemudian ini dipasang dulu biar nanti mudah. Nah, agar tidak ketekuk-tekuk ini ya, ini bisa dipotong, lepas dulu ya solusinya. Nah, ini dikasih lubang atau dikasih tempat untuk kabel agar tidak terjepit. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah aman, nanti agar tidak putus-putus lagi. Kalau sudah seperti ini, baru tutup bagian atas diletakkan. Nah, seperti ini cara yang mudah ya. Nah, tinggal ditekan-tekan, rata, sudah selesai. Sekarang kita coba teman-teman ya, apakah sudah berhasil. Ini posisi untuk elemen bagian atas menyambung, tidak saya rubah bagian ini. Yang tadinya ketika elemen atas saya lepas, ini normal, untuk indikatornya normal, artinya ketika warem yang nyala warem, ketika cook yang nyala juga cook. Akan tapi ketika ini terpasang, sebelum saya perbaiki ya, ini posisi terpasang ya, ketika posisi warem ternyata yang nyala cooknya ya. Setelah saya cek, ternyata ya, setelah saya melakukan pengecekan bagian switch dan bagian yang lain ya, ternyata elemen kabel elemen yang berada pada tutup itu menyambung, ataupun karena putus atau terkelupas sehingga menyambung, yang menyebabkan ketika posisi warem yang nyala cooknya ataupun elemen penanaknya, elemen untuk memasak, sehingga menyebabkan nasinya gosong. Setelah kita perbaiki, setelah cek, kita coba ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah normal kembali. Saya matikan lampunya. Nah, ini normal ya. Ini posisi warm, posisi cup. Nah, juga cup, warm. Nah, sudah bisa bergantian. Untuk lebih jelasnya kita pasang dulu ya untuk bagian tutup. Ini dirapikan lagi teman-teman, ya tidak semrawut seperti tadi. Kita ya ini ditali saja agar nanti tidak mengganggu. Kalau nggak punya tali atau tali seperti tali rek ya bisa pakai, ya mungkin pakai solasi atau apa nggak masalah, yang penting ini bisa rapi begitu saja. Nah, lanjut dipasang. Ini untuk lubang baut disesuaikan ini dengan ini ya. Nah, lubangnya sudah pas, kita pasang untuk bautnya. Ini yang awalnya ya, sebelum saya perbaiki, sebelum dibongkar, ketika dicolokkan yang nyala langsung kup atau penana, elemen penana, meskipun ini tidak diturunkan ke bawah. Setelah diperbaiki, dicoba, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seharusnya seperti ini. Kalau tidak diturunkan ke bawah, itu yang nyala warm atau elemen penghangat. Ketika diturunkan, yang nyala elemen atau indikator kup, yang berarti yang panas adalah elemen penanaknya. Alhamdulillah sudah bisa normal. Ternyata permasalahannya sepele karena elemen atau kabel elemen yang berada pada tutup itu putus atau terkelupas sehingga jadi satu menempel. Itu ya yang menyebabkan elemen penanak terus menyala dan panas terus sehingga menyebabkan nasnya kosong. Mungkin cukup sekian dari Azmatil 87. Bila ada yang bertanya silakan ditulis di kolom komentar, atau mungkin kasih saran ataupun kasih masukan ya, ataupun kasih kritikan, tidak masalah. Kita belajar bareng karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmatil 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.